Thalathun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi. Ya. Kelas. Ini lainnya. Thalathun man kunna fihi. Oh, 2 nih tulisannya nih. 3 ya, salah ya. Baik. Hadis yang ketiga, huruf sa. Salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. 3 perkara yang ada pada seseorang. Ya. Tiga perkara, salasun, man siapa orang, kunna, yang adalah 3 perkara itu fihi di dalam orang itu, fahuwa munafik, maka dia termasuk orang yang memiliki sifat nifak. Namanya munafik, sifatnya nifak. Salasun di sini jadi khobar mugaddam, man mubtada muakhar. Jadi 3 perkara yang adalah, ya, 3 perkara yang orang adalah di dalamnya itu, maka dia itu orang yang munafik, sifatnya nifak. Apa? Ya, sampai disebut wa in soma goyah, sekalipun dia itu soma, demennya berpuasa, suka puasa. Kalau Ramadan ya sudah kewajiban. Ini puasa selain Ramadan, demen dia puasa. Artinya dia demen ibadah. Tapi sekalipun yang dia lakukan ibadah begitu banyak, dia memiliki 3 sifat ini, maka tetap predikatnya bukan ahlul ibadah, bukan. Tapi predikatnya, julukannya munafik. Wa shalat, sekalipun suka sholat. Wa hajja wa tamara, sekalipun dia haji, sekalipun dia umroh, tapi punya 3 sifat ini, maka tidak bermanfaat itu ibadahnya, dan dia dicap, dijuluki orang itu adalah munafik. Wa qala, sekalipun dia berkata, ini muslim, aku ini orang Islam, sekalipun. Kalau ada 3 sifat ini, maka tidak ada manfaat itu semua. Apa itu? Man idza haddatsa kadzaba. Orang yang jikalau berbicara dia dusta. Hati-hati. Didikan tuh betul-betul. Jangan sembarangan ngeremehin bohong. Jangan biasa tumbuh dari masa kecilnya bohong. Orang kalau sudah tumbuh dari masa kecilnya bohong, susah untuk hilangin sifat bohong. Semakin tinggi makom kebohongannya dengan usia yang berjalan. Ya, jangan bohong. Apa itu? Bohong dong ya? Jangan bohong. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar sekalipun pahit. Sampai ulama katakan apa? Wa alaika bisidqi walau ahraqaka narul wa'idi. Alaika bisidqi, wajiblah kamu dengan jujur
sekalipun membakar kamu api ancaman. Kalau kita ngomong jujur, bakal api ancaman bakal membakar kita sekalipun, pasti bakal selamat kita. Ya, Aqbal wara man askhatal maula wa ardal abid. Manusia yang paling bodoh, yang paling gobi, yang membuat murka Tuhan dan yang membuat ridho manusia. Ente bener ngambil, ente bener ngambil, enggak ada ngambil, alhamdulillah. Orang jadi gembira sama dia, tapi Allah benci karena bohongnya. Biasa. Jadi pentingnya sifat jujur dalam kehidupan. Jujur kepada Allah, jujur kepada guru, jujur kepada orang tua, jujur kepada tetangga, jujur. Oke, apa yang disebut? Taharrau bisidqi. Fa in ra'aitum al-halakata fihi. Ya. Harau, bila tahari, betul-betul perhatian kamu dengan jujur, sekalipun kejujuran memungkinkan akan membinasakan kamu, memungkinkan. Ya. Jangan kita sedikit-sedikit bohong. Itu dia. Makanya di muntakhabat ajib tuh. Di antara mereka yang bohong ada 3 macam tuh masalah ya. Coba nanti lihat. Karena kurang didikan, karena gaulan yang buruk, karena memang dia tidak ada teladan, tidak ada sosok. Abahnya meninggal, ibunya meninggal, nggak ada didikan. Biasa hidupnya jadi bohong. Lingkungan juga, lingkungan pasar, dikit-dikit bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada. Jika kamu berjanji, akhlafa, kamu menyalahi. Idza wa'ada, jika dia berjanji, akhlafa, dia menyalahi. Ya, ane datang, enggak datang. Ya, ane bayar, enggak bayar. Udah janji, yo, dia menyalah. Jangan janjiin orang, jangan ngasih harapan orang. Kalau kita nggak mampu berbuat, lebih utama diem. Man somata najak, yang diem bakal selamat. Jangan biasain dikit-dikit janjiin orang, yang ada akhirnya tidak menepati. Kalau sudah begitu, nah, masuklah tuh dalam ancaman. Nggak manfaat puasa kita, haji kita, umroh kita, bahkan ucapan kita sebagai orang apalagi yang berkaitan dengan kampanye, janjinya bererot itu, bisa pengen mau begini, pas sudah terpilih lupa janjinya semua. Tuh dia. Nah itu dia. Oh, kalau mau lihat seorang itu baik buruknya, lihat dari tingkah lakunya. Banyak janjinya kan dia? Nggak banyak janji. Nah, berarti banyak berbuat ketimbang omon-omon. Sekarang bilangnya omon-omon. Omong-omong, ketika banyak ngomong aja. Janji kayak apa? Tepatin kan? Yang ketiga, wa idza tumina. Nah, ini yang takutin. Ketika diberikan amanat, nih, tolong sampaikan ini, tolong kamu kerjakan ini, tolong kamu lakukan ini. Diberikan amanat. Apalagi yang berkaitan dengan maslahat umat. Ya,
seperti masjid, seperti pondok, itu kan amanat. Jadi apalagi seperti panti, apa namanya? Panti apa? Panti asuhan, yatim. Disebut di situ yatim piatu. Pas kita buka kosong, nggak ada satupun yatim. Itu lagi Asyura soalnya nih, Lebaran anak yatim. Ini berikan. Baik berkaitan masjid, baik berkaitan majlis taklim, baik. Nah, berikan apa yang disampaikan, jangan kita khianatin. Apalagi untuk kepentingan pribadi. Tuh. Ya, makanya nggak ada berkah. Sehingga kita perhatikan banyak pondok, bukannya apa-apa, bukan kita salahin, ya. Pondok bukan. Banyak pondok tapi tidak mencetak para santri yang menjadikan mereka ulama rabbani. Kenapa tujuan? Coba tujuan buat apa nih? Mau gede-gede fasilitas? Anda punya pondok, mobilnya bererot juga, motornya banyak, ya itu dia. Jadi ketika diberikan amanat, jangan ya. Rawahu Abu Syekh. Wa qala aidha thalathun la tuakhiruhunna. 3 perkara jangan kamu tangguhi kalau tidak ada sebab yang membolehkan untuk udzur. Jangan ditangguhin. Kalau tidak ada sebab udzur yang memang tinjauan syar'i membolehkan. Kalau selama itu jangan ditangguhin, jangan ditakhirkan. Salasun, 3 perkara la tuakhiruhunna. Jangan kalian menangguhkan 3 perkara itu. Apa yang pertama? As-sholatu. Sholatu, ya. Jadi badal salatun. 3 itu yang mana? As-sholatu. Pertama, sholat. Iza atat, ketika datang. Nah, ini kalau memang tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur syar'i, ya, kita tangguhkan karena ada sebab. Apa sebabnya yang dibolehkan? Karena mungkin kita lagi ada pengajian seperti kayak begini sekarang, kita tangguhin. Nanti setelah pengajian, ya. Atau mungkin karena kita itu dengan sebab udzur yang dikatakan oleh para ulama di dalam kitab fikih, apa? Tidur. Tidurnya pun juga harusnya sebelum masuk waktu. Tidur sebelum masuk waktu. Pas kita bangun, ternyata waktunya sudah sempit. Sekiranya kita sholat, bakal mungkin sebagian rakaat keluar dari waktunya. Ya, nah itu namanya udzur. Artinya udzur tidak dosa dan juga tidak wajib mengqadha fauran, seketika. Boleh nanti boleh. Di Zubat disebutin tuh. Apa jandan? Nah, ya udzur doang. Terus bisa. Au naumin au jam'in au lil. Ada 4. La udra fi ta'khiriha ila lisah au naumin au jam'in au lil iqrar. Ya. Pembahasan panjang lebar di kitab itu. Wal jenazah idza hadarat, dan jenazah ketika sudah datang. Jangan tangguh-tangguhin nanti. Jangan kita tangguhin.
ada jenazah datang di masjid, di musola, ya, maka langsung sholat. Melainkan kalau memang ada sebab. Sebabnya apa? Oh, kami menangguhkan karena kami nunggu jamaah biar banyak. Karena dalam masalah jenazah bukan apa? Bukan soft yang diperhatikan, tapi banyak jamaahnya. Biar banyak memberikan syafaat. Kalau kami sholat sekarang mungkin satu soft. Tapi kalau kami nunggu setengah jam lagi, masjid, musola sekitar yang ada di kampung kami bakal datang. Gak apa-apa itu. Tungguin dulu. Bacain tahlil, bacain apa aja dulu. Karena tujuannya untuk menunggu jamaah yang lebih banyak. Itu kan. Ya. Dan yang terakhir wal ayyim. Arti ayyim ini wanita yang belum memiliki pasangan. Mau posisinya gadis atau sudah nikah. Yang pasti dia siap untuk nikah. Ya. Idza wajadat kuf'an. Kalau dia mendapatkan pasangan yang sesuai. Arti sesuai dari agamanya ada, dari tanggung jawabnya ada. Ya udah jangan tangguh-tangguhin. Jangan sering milih-milih. Banyak milih, ujung-ujungnya gak punya jodoh. Na'udzubillah, jadi perawan tua deh. Usia 40 belum nikah. Usia 50 belum nikah. Ya kan? Rusak. Jadi kalau udah dua hari cukup. Sholat, ibadah, atau agama. Cukup syaratnya dua. Agamanya bagus dan tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Ma'ruf, wajar. Tapi kalau nggak ada tanggung jawab, nah tanggung jawab patokannya apa? Punya kerjaan, punya penghasilan. Itu dua ini yang penting. Nah dia datang bagus agamanya, tapi primus. Pria musola, begitu doang. Duduk di musola, duduk di masjid jadi marbot, rezeki kagak. Ente dapat penghasilan dari mana? Dia nggak ada kerjaan, berarti ente nggak usah nikah. Mendingan ente jadi marbot, pegang kunci, udah di dalam masjid hidup ente udah, gak usah keluar. Itu yang namanya magom wahbi, ya, bukan magom kasbi. Ente magom wahbi, duduk deh, jangan nikah. Kalau ente nikah, nah, ente sambilan ada tanggung jawab, ente punya mata pencarian yang layak, nggak harus tinggi-tinggi, nggak harus punya mobil 2-3, ya kan? Udah sekedar aja. Yang penting ente bisa memberikan rezeki, nafkah wajib. Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ul. Cukup dosa ditanggung seseorang. Dia menyia-nyiakan orang yang diwajibkan dia untuk berikan nafkah. Sekalipun dia ibadah, sekalipun dia sholat, tapi istrinya nangis-nangis, nggak ada uang. Akhirnya istri keluar, lepas kerudungan, atau dia kerja atau apa, dosa dia yang tanggung. Mendingan ente jadi masjid dah, marbot, kunci udah, ente situ hidup ente. Salasun aqrat wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillah.